Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar hari ini anak-anak SD Muhammadiyah Komplek Gresik? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan rasa semangat untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita membahas tematik mata pelajaran IPS tema 2, subtema 2 dan 3 dengan materi manfaat energi dan energi alternatif. Sebelum Pak Eri lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa bersama, semoga belajar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, mari kita semua menyimak materi berikut ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2 dan 3, manfaat energi dan energi alternatif bersama Heri Wahyudi. Kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Materi pembelajaran 1. Kekayaan rempah-rempah di Indonesia. 2. Batu bara. 3. Energi alternatif biofuel. 4. Manfaat sumber daya alam. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan baik. 2. Mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan. Materi pertama, 1. Kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Di Indonesia sangat terkenal akan penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bagian dari tumbuhan yang digunakan dalam jumlah kecil sebagai bahan pengawet, penyedap, pewarna, dan rasa pada makanan karena aroma dan rasanya yang sangat kuat. Beberapa contoh rempah-rempah yang dihasilkan oleh negara kita. 1. Cengkeh mempunyai rasa dan aroma yang khas
dengan sedikit rasa pedas. Daerah penghasil cengkeh adalah Maluku dan Ambon. Manfaat: sebagai bumbu penyedap rasa pada makanan dan minuman, sebagai pengobatan untuk alergi udara dingin. 2. Pala. Daging buah pala dijadikan makanan manisan, sedangkan biji buah pala dikeringkan untuk dijadikan rempah-rempah. Daerah penghasil pala adalah Maluku dan Banda. Manfaat: sebagai penyedap rasa pada makanan kue, saus, puding, dan sayuran. 3. Lada atau merica. Mempunyai aroma dan rasa sedikit pedas. Lada mempunyai 2 jenis, yaitu lada hitam dan lada putih. Namun, yang paling terkenal adalah lada putih. Daerah penghasil lada adalah Lampung dan Bangka. Manfaat: digunakan bumbu dapur, sebagai obat-obatan untuk influenza, sakit kepala, perut kembung. 4. Kayu secang atau lacang atau seupeuceng. Mempunyai khas warna alami merah dan rasa sedikit manis. Di berbagai daerah di Indonesia banyak menghasilkan tanaman secang. Manfaat: sebagai bahan minuman, sebagai obat-obatan untuk batuk, diare, membantu menurunkan lemak. 5. Kayu manis. Memiliki aroma khas wangi dan manis. Daerah penghasil kayu manis adalah Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan. Manfaat: sebagai bumbu masakan, sebagai obat-obatan untuk rematik, pengontrol gula darah, sakit kepala. 6. Asam kandis. Mempunyai cita rasa yang asam dan sepat. Daerah penghasil asam kandis adalah Pulau Sumatera. Manfaat: digunakan bumbu dapur, sebagai bahan pewarna untuk minuman. 7. Jinten. Bentuknya seperti gabah, mempunyai khas agak pedas dan hangat. Daerah penghasil jinten adalah Kepulauan Maluku. Manfaat: sebagai bumbu masakan, sebagai obat-obatan untuk memperkuat asam lambung. 8. Kunyit. Memiliki aroma agak pahit dan hangat, warnanya kuning. Daerah penghasil kunyit adalah Pulau Jawa. Manfaat: sebagai bumbu masakan, sebagai obat-obatan untuk flu, sakit persendian, pencernaan, jantung. 9. Jahe. Mempunyai aroma wangi dan agak pedas. Daerah penghasil jahe adalah Pulau Jawa. Manfaat: digunakan bahan minuman, sebagai obat-obatan untuk peradangan, flu, sakit persendian. 10. Kapulaga. Mempunyai khas sedikit pedas. Daerah penghasil kapulaga adalah Maluku. Manfaat: sebagai bumbu dapur, sebagai obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah, bau mulut, gigi lubang. 11.
Bawang putih memiliki aroma bau yang sangat tajam atau menyengat. Daerah penghasil bawang putih adalah Pulau Jawa. Manfaat sebagai bumbu masakan, sebagai obat-obatan untuk jantung, kolesterol, dan flu. Nah, anak-anakku yang Pak Eri banggakan, berikutnya nomor 2, batu bara. Batu bara adalah berupa batuan sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia, dan fisika dalam kondisi bekas oksigen yang berlangsung pada tekanan dan temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama. Jenis-jenis batu bara. 1. Gambut. Gambut adalah salah satu jenis batu bara di mana endapan bagian kayu dari tanaman di air diproses dan ditransmisikan secara biokimia oleh jamur. 2. Batu bara bitumen. Batu bara bitumen adalah sejenis batu bara yang menyala dengan warna hitam atau hitam pekat. Batu bara ini memiliki kilau mengkilap atau resin sehingga jenis ini digunakan sebagai kokas untuk pembuatan besi. 3. Batu bara lignit. Lignit adalah sejenis batu bara bitumen dan batu bara coklat yang berkualitas rendah karena tingkat karbonisasi rendah, juga yang disebut brown lignit secara akademis. 4. Antrasit. Batu bara antrasit merupakan batu bara yang berkualitas tinggi yang dapat terbentuk di alam. Jenis batu bara antrasit hampir seluruhnya terdiri dari karbon. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan. Materi selanjutnya nomor 3, energi alternatif biofuel. Energi alternatif adalah sumber energi yang bersifat terbarukan atau berkelanjutan, renewable energy. Terbarukan memiliki arti tak pernah habis meski dipakai dalam jumlah berapapun. Ini karena sumber energi alternatif adalah alam lewat proses alami secara terus-menerus. Nama lain energi alternatif adalah energi non-karbon atau non-emisi. Itu sebabnya sumber ini disebut sebagai energi bersih. Energi alternatif adalah kebalikan dari energi fosil yang merupakan energi tak terbarukan. Biofuel adalah energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti tanaman jarak, jagung, dan lain-lain. Energi ini disebut juga bahan bakar nabati atau BBN. Bahan bakar nabati adalah dalam bentuk biodiesel dan bioetanol yang bisa menjadi alternatif sebagai kendaraan. Biofuel dalam bentuk biodiesel dibuat dari bahan minyak nabati seperti minyak kelapa sawit dan minyak jarak. Sedangkan bioetanol dibuat dari bahan jagung, ubi-ubian, tebu yang telah difermentasikan.
Kelemahannya dari biofuel adalah tidak cocok dipakai kendaraan yang bermotor yang memerlukan kecepatan dan daya yang tinggi. Tanaman jarak. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam, salah satunya adalah tanaman jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang digunakan sebagai bahan bakar. Minyak ini sebagai energi alternatif. Tanaman jarak mudah dibudidayakan oleh masyarakat. Pemanfaatan minyak jarak memberikan nilai positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga tumbuh industri kecil pengolahan minyak jarak menjadi minyak gosok. Industri kecil yang dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anakku yang Pak Heri banggakan. Selanjutnya, materi yang keempat adalah manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia adalah untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Berikut ini manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. 1. Hewan ternak, unggas, dan ikan yang dibudidayakan oleh manusia. A. Daging, telur, ikan, kulit dimanfaatkan untuk lauk pauk. B. Susu, madu dimanfaatkan untuk kesehatan. C. Kuda, sapi, kerbau dimanfaatkan untuk tenaganya. D. Kulit sapi, kambing, kerbau dimanfaatkan untuk kerajinan jaket, sepatu, tas, ikat pinggang, topi. E. Bulu domba dimanfaatkan untuk kain wol. 2. Tumbuhan dan hutan yang dibudidayakan oleh manusia. A. Tanaman pangan dimanfaatkan untuk makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, sagu. B. Tanaman sayur dan buah dimanfaatkan untuk kebutuhan vitamin dan mineral. C. Tanaman industri dimanfaatkan industri dan perdagangan. Karet untuk industri ban dan sepatu. Kapas untuk industri kain. Kelapa sawit untuk industri minyak goreng. Kina untuk industri obat malaria. Tebu industri gula. D. Hutan dimanfaatkan untuk mencegah tanah longsor, banjir, menyimpan air tanah, tempat perlindungan flora dan fauna, serta menghasilkan kayu, rotan, damar. 3. Air dimanfaatkan untuk mandi, cuci, memasak, minum, irigasi, PLTA, dan perikanan. 4. Tanah dimanfaatkan untuk lahan pertanian, pemukiman, peternakan, dan industri keramik atau genteng. 5. Udara dimanfaatkan untuk pernafasan makhluk hidup, pelayaran, pengisian ban. Nah, anak-anakku yang Pak Eri banggakan dan anak-anakku yang hebat, itu tadi materi pembahasan tentang manfaat energi dan energi alternatif. Selamat belajar, semoga sukses. Anak-anakku, sebagai umpan balik kepada Bapak Ibu Guru, kalian diberi tugas.
Tugas siswa, buka LKS halaman 63 IPS. Bagian A nomor 1 sampai 5. Buka LKS halaman 92 IPS. Bagian A nomor 1 sampai 5. Dikerjakan langsung di LKS-nya. Difoto, lalu dikirim ke Bapak Ibu guru tematiknya masing-masing via Google Classroom. Nah, anak-anak, sebelum saya tutup, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.